Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Pak Apollo dapat kembali bertemu dengan anak-anak sekalian, baik dari kelas 8 Ma'wa maupun dari kelas 8 Darussalam. Semoga kita semua selalu diberikan Allah kesehatan. Dan pada pertemuan hari ini, marilah kita berdoa sebelum memulai kegiatan home learning ini. Semoga ilmu yang nanti kita dapatkan bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita lanjutkan di tayangan berikutnya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengertian sujud, baik itu sujud syukur, sujud tilawah maupun sujud syahwi. Sebelumnya, marilah kita simak tayangan selanjutnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita membahas tentang sujud syukur. Mungkin kalian tahu apa yang dilakukan pemain sepak bola ketika telah berhasil mencetak gol ke gawang lawannya. Biasanya mereka melakukan sujud. Mereka itu melakukan sujud syukur seperti halnya gambar yang ada di sini. Sekarang kita membahas tentang pengertian sujud syukur. Syukur itu artinya berterima kasih. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah sujud yang dilakukan saat mendapat keuntungan yang menyenangkan serta terhindar dari kesusahan, sebagaimana ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari syukur nikmat yaitu kufur nikmat, yang berarti mengingkari bahwa kenikmatan bukan diberikan oleh Allah, dan kufur nikmat berpotensi merusak keimanan. Semakin banyak karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, seharusnya membuat mereka semakin bersyukur kepada Allah. Dengan rasa syukur, berapapun rezeki yang diterima tidak akan membuatnya jauh dari Allah. Justru membuat rezeki tersebut, keimanan dan ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Menjadi manusia yang pandai bersyukur sangatlah penting. Mengungkapkan rasa syukur dapat dilakukan setelah menerima nikmat, selesai sholat, setelah makan, ketika bangun, dan sebagainya. Selanjutnya, hukum dan dalil sujud syukur. Bersyukur kepada Allah adalah kewajiban kita sebagai hambanya. Sementara itu, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan sujud syukur itu hukumnya adalah sunnah. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, yang artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapatkan suatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah kalian tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sudah jelas ya anak-anak bahwasanya hukum sujud syukur itu adalah sunnah. Apabila nanti kalian mendapatkan kabar yang baik, sesuatu yang menyenangkan, jangan lupa sujud syukur itu kalau bisa dilakukan. Kita sekarang membahas selanjutnya, apa sih sebab-sebabnya sujud syukur itu? Mari kita simak. Sebab-sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang disunnahkan melakukan sujud syukur adalah: yang pertama, karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Yang ketiga, terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang menimpanya. Jadi apabila anak-anak mendapatkan kabar gembira, contohnya mendapatkan sepeda baru, dapat HP baru, dapat uang saku yang banyak, jangan lupa bersyukur. Ingat, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberi nikmatnya lebih.
Tapi barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, maka adab Allah sangatlah pedih. Ingat, selalu banyak bersyukur. Mari kita lanjutkan tentang syarat dan rukun sujud syukur. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat dan rukun sujud syukur. Adapun syarat sujud syukur yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Jadi usahakan hendak sujud syukur kita lihat dulu pakaian kita, diri kita maupun tempat yang akan kita gunakan apakah benar-benar suci dari najis atau tidak. Yang kedua, menghadap kiblat sebagaimana sholat. Ini apabila kita mengetahui arah kiblat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Selanjutnya adalah rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur yang pertama adalah niat. Niat dalam hati menyengaja mengerjakan sujud syukur. Kemudian dilanjutkan takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar seperti hanya kita sholat, namun niatnya niat sujud syukur. Selanjutnya habis takbiratul ihram kita langsung sujud, tidak usah rukuk, kita langsung sujud. Kemudian sujud kita membaca doa sujud syukur. Setelah sujud langsung kita duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Dilanjutkan dengan salam ketika bangun dari sujud. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya urut. Antara pertama hingga terakhir harus urut, tidak boleh tidak urut. Bacaan sujud syukur. Selanjutnya, adapun bacaan sujud syukur yang masyhur. Masyhur itu yang biasanya digunakan atau sebagian besar orang menggunakannya. Bacanya seperti ini. Mari ditirukan ya anak-anak, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, wajahku bersujud kepada Allah, Zat yang maha menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatannya. Maha mulia Allah, sebaik-baik Zat yang maha pencipta. Dan yang terakhir adalah hikmah sujud syukur. Hikmah yang bisa dipetik dari pelaksanaan sujud syukur antara lain. Yang pertama, mengingatkan dan mendekatkan diri kepada Zat yang maha memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Selanjutnya, sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Selanjutnya, mendapatkan pahala dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. Dan yang terakhir, membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Itulah anak-anak hikmah dari sujud syukur. Jadi anak-anak sekalian, jangan pernah sekali-sekali mengeluh. Apa yang kita dapatkan wajib kita syukuri. Dan apabila kita mendapat sesuatu yang baik, jangan lupa untuk sujud syukur. Kita lanjut di slide selanjutnya, yaitu slide tugas. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk di tugas. Di pertemuan awal ini, kalian langsung Pak Khuluk temukan dengan tugas. Tugasnya apa? Setelah kalian mengetahui sebab-sebab sujud syukur, coba sekarang kalian tulis di buku catatan dan berilah tanggal penugasan. Coba sebutkan sebab-sebab sujud syukur
berdasarkan pengalaman yang pernah kamu alami atau peristiwa yang ada di sekitar lingkunganmu. Dengan ada 3 hal sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama, karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Contohnya apa? Kalian boleh atau keluarga boleh, silahkan. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira. Contohnya apa? Kalian boleh, keluarga boleh, tetangga boleh. Terhindar dari selamat dari bahaya. Kalian boleh, keluarga boleh, tetangga boleh. Jadi berikan contoh di lingkungan kalian. Dan satu nomor itu beri 3 contoh. Nanti kalau sudah selesai difoto, kemudian dikirim ke nomornya Pak Khuluk secara pribadi. Baik anak-anak, jelas nggih? Kita lanjutkan. Terima kasih, pertemuan hari ini telah selesai. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Pak Khuluk, anak-anak sekalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga nama baik alma mater, dan jangan lupa ketika beraktivitas di luar rumah selalu menggunakan masker dan ikuti protokol kesehatan. Terima kasih, Pak Khuluk akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.